Berikut adalah model Unified Cloud Interface atau UCI yang merupakan standar interoperability yang dikeluarkan oleh CCIF. Tujuan UCI ini adalah untuk menyajikan interface umum sebagai alat interaksi antara remote platform, jaringan, sistem, aplikasi, layanan, identity, dan data. Berikut adalah rekomendasi untuk semua cloud provider dalam konteks portability dan interoperability yang dikeluarkan oleh CSA. Yang pertama, mengganti cloud provider bila transaksi bisnis menjadi negatif, memahami ukuran dataset yang di-host di cloud, mendokumentasikan arsitektur keamanan dan konfigurasi. Panduan keamanan yang dikeluarkan oleh CSA juga merekomendasikan beberapa hal terkait dengan software as a service cloud, yaitu pertama, melakukan ekstraksi dan backup data secara teratur, memahami apakah metadata dapat diamankan atau dimigrasikan, memahami kondisi custom to, apakah harus dikembangkan kembali atau disediakan oleh vendor yang baru, menjamin keaktivitas kontrol yang konsisten, memastikan dimungkinkannya migrasi backup, memahami interface management, monitoring, dan pelaporan serta integrasinya. Mengidentifikasi ketentuan bagi vendor baru dalam menguji dan mengevaluasi aplikasi sebelum migrasi. Untuk jenis layanan cloud infrastruktur as a service, rekomendasi yang diberikan yaitu pertama, memahami cara transfer virtual machine image ke cloud provider yang baru, mengidentifikasi dan mengeliminasi setiap ekstensi penyedia, memahami langkah yang digunakan untuk memastikan adanya deprovisioning image virtual machine, memahami langkah yang digunakan untuk menonaktifkan storage device, memahami dependensi antar hardware atau platform, meminta akses ke sistem log, trace, dan record akses dan billing, mengidentifikasi opsi untuk melanjutkan atau memperluas layanan, menentukan apabila beberapa fungsi tidak kompatibel atau tidak bisa diimplementasikan oleh penyedia baru. CSA juga merekomendasikan beberapa hal untuk jenis layanan platform as a service, yaitu pertama, menggunakan platform dengan sintaks standar, Open API, dan Open Standard. Memahami tool untuk transfer, backup, dan restore data yang aman, memahami dan mendokumentasikan komponen aplikasi dan modul spesifik dari penyedia layanan, memahami cara transfer layanan dasar ke vendor yang baru, memahami fungsi kontrol yang disediakan, memahami dampak migrasi ke platform baru dan bagaimana pengukurannya, memahami cara pengujian sebelum dan sesudah transfer untuk memastikan aplikasi atau layanan beroperasi dengan benar. Gambar berikut adalah referensi model cold storage yang dikeluarkan oleh SNIA. Pada model ini, terutama pada Cloud Data Management Interface atau CDMI, terdapat billing yang berbasis allocated space. CDMI ini merupakan interface fungsional aplikasi dan digunakan oleh administrasi dan manajemen untuk mengelola kontainer, akun, akses keamanan, dan informasi billing. Pada Cloud Data Management, Cloud mendukung accounting URL yang memungkinkan pengelolaan akun cloud storage. Sumber daya accounting ini digunakan untuk billing, metering, dan monitoring informasi penggunaan. Berikut adalah Key Performance Indicator atau KPI dari layanan cloud ditinjau dari time, cost, quality, dan margin. Availability versus recovery SLA, workload, predictable cost, workload, variable cost, serta CAPEX versus OPEX cost menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi time pada KPI cloud. Untuk cost, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah workload versus persentase utility, workload type allocation, instant to asset ratio, dan ecosystem optionally. Sedangkan untuk quality dari KPI cloud dipengaruhi oleh experiential, SLA response error rate, intelligent automation, dan margin dipengaruhi oleh revenue efficiency dan market disruption rate.
Dari hasil benchmark, KPI GoGrid meliputi network performance yang dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal, load balancing, server reboot, dan support response time. Berikut adalah KPI dari internal network performance yang mempunyai ketentuan seperti jitter berada di bawah 0,5 milisecond, latensi di bawah 5 milisecond, maksimum jitter sebesar 10 milisecond, network outage, paket loss di bawah 0,1%. Sedangkan untuk KPI GoGrid dilihat dari network performance secara eksternal, terdapat beberapa ketentuan yang berbeda untuk setiap benua. Di Amerika Utara, paket loss di bawah 0,2 milisecond untuk pantai barat Amerika Utara dan di bawah 0,3 untuk pantai timur Amerika Utara. Latensi di bawah 45 milisecond dan 90 milisecond, jitter di bawah 1 milisecond dan 1,2 milisecond, dan maksimum jitter sebesar 10 milisecond. Untuk Amerika Selatan, latensi sebesar kurang dari 220 milisecond dan maksimum jitter sebesar 10 milisecond dalam periode 15 menit. Untuk Eropa, latensi sebesar kurang dari 175 milisecond dan maksimum jitter sebesar 10 milisecond dalam periode yang sama. Wilayah Asia mempunyai latensi kurang dari 170 milisecond dan maksimum jitter sebesar 10 milisecond dalam periode 15 menit, sedangkan untuk wilayah Australia dan Afrika Selatan sebesar kurang dari 200 milisecond dan 480 milisecond dengan maksimum jitter sebesar 10 milisecond dalam periode 0,1% dari bulan kalender. Dari sisi load balancing, mempunyai ketentuan seperti latensi dari virtual IP ke server kurang dari 5 milisecond, throughput 500 megabit per VIP, 1000 concurrent connection, dan 5000 transaction per second per VIP. Dari server reboot, mempunyai ketentuan bahwa server power cycling kurang dari 15 menit, dan dari response time mempunyai dua ketentuan, yaitu untuk kasus emergency selama 30 menit dan kasus biasa selama 120 menit.